Oke, selamat bergabung kembali bersama kami channel Kia Travel dan Orvator. Dan terima kasih buat semuanya yang selalu memberikan dukungan kepada kami untuk kami selalu memberikan yang terbaik, bahkan informasi terakurat terkini. Mungkin ini video yang membuat kita tahu dan kita mengetahui bagaimana ketika kita melakukan perjalanan menaiki pesawat, ada peraturan yang terupdate di tanggal sekarang, yaitu tanggal 11 bulan 9 tahun 2021. Di bulan September ini, di tahun ini, peraturan baru yang keluar. Saya akan menjelaskan peraturan yang saat ini. Pernah mengalami juga aturan-aturan dari pemerintah ini selalu berubah-ubah dari awal PPKM berlanjut sampai saat ini. Kami sebagai agen travel juga merasa bingung. Jadi pihak maskapai juga bingung, peraturan dari pemerintah, dari kami juga bingung. Karena apa? Ya selalu berubah. Hanya beda berapa jam aja langsung berubah. Jadi mau tidak mau ya kita harus mengikuti peraturan yang ada. Pernah ngalami juga miskomunikasi dari setiap wilayah itu berbeda juga. Ada yang harus memakai swab PCR atau harus hanya antigen saja, dan sampai timbullah harus ada vaksin minimal tahap yang pertama. Sampai sekarang persyaratan itu selalu dilakukan atau selalu ada, dan itu peraturan yang harus dipatuhi dan harus ada. Contohnya vaksin tahap pertama itu harus dilakukan oleh setiap penumpang yang melakukan perjalanan. Kalau belum ada, gimana sih kalau misalkan kita belum vaksin sama sekali, tapi kita harus emergency nih mau berangkat, ya bisa kita lakukan, tapi jauh-jauh hari kita harus melakukan vaksin yang dilakukan biasanya selama ini ada yang pernah terdapat seperti ini. Jadi pelanggan di tempat yang lain KTP-nya tidak sesuai, jadi vaksinnya tidak bisa, harus sesuai dengan tempat tinggal. Misalkan KTP di Manado, dia lagi di Pekanbaru seperti kemarin, itu dia tidak bisa vaksin di Pekanbaru karena sesuai wilayah dia harus vaksin di Manado. Alternatif lain, saya memberikan alternatif bahwa bisa kita lakukan vaksin, tapi dengan syarat kita harus membeli tiket terlebih dahulu. Jadi biasanya di tempat maskapai, di tempat contohnya di kantor-kantor maskapai kayak Lion Group, kayak Citylink, mereka menyediakan vaksin. Vaksin itu dilakukan untuk memberikan pelayanan mereka. Kadang di bandara juga menyediakan, tapi dengan syarat dia harus membeli tiket dulu. Jadi memakai KTP apapun dari wilayah manapun bisa, langsung saja ke sana daftar, langsung bisa melakukan vaksin. Karena itu berkas yang harus diberikan agar bisa melakukan perjalanan. Itu vaksin tahap pertama itu harus ada. Dan kalau misalkan ada kendala, misalkan nih ada penumpang yang tidak bisa vaksin, contohnya lagi hamil atau lagi punya penyakit bawaan yang tidak bisa dikasih vaksin, itu bisa untuk melakukan perjalanan. Tapi dengan syarat orang itu harus membuat surat pengantar atau surat pemberitahuan dari dokter spesialis. Kalau misalkan dia penyakit jantung, ya dokter penyakit jantung itu harus memberikan surat pernyataan bahwa orang ini mempunyai penyakit jantung dan tidak bisa divaksinasi, dan ada stempel tanda tangan surat itu dari dokter yang ada. Itu bisa, contohnya orang ibu yang hamil gitu, itu dokter spesialis kandungan harus menyertakan tanda tangan mereka dan pernyataan mereka bahwa pasien ini atau orang ini tidak bisa melakukan vaksinasi karena sedang hamil. Jadi bisa,
itu bisa dijadikan pengganti untuk vaksinasi tahap pertama. Oke, itu mengenai vaksinasi ya, persyaratan dari vaksinasi untuk saat ini. Yang kedua itu mengenai tes PCR. Nah, tes PCR yang semakin lama saat ini kita tahu dari dulu harga 1.500.000, 1.200.000, 900.000, turun lagi ke 800, turun ke 750, turun ke 600, bahkan ada yang pihak maskapai rumah sakit sudah memberikan sampai sekarang 500.000. Bahkan ada juga di setiap maskapai ada kasih lebih murah lagi. Ada yang harga 400.000, ada yang pokoknya harga di bawah harga lah, 400.000, 390 ada pernah mengalami. Tapi dia harus membeli maskapai itu sendiri. Contohnya di Lion Group, Lion dia harus membeli ke kantor Lion. Jadi kayak Citylink dia harus membeli Citylink. Dan ada juga yang melakukan pembelian dan ada gratis juga. Setiap maskapai ada melakukan gratis PCR yang ada. Tapi kita tahu bahwa semuanya kita harus patuhi semua. Nah, ada informasi juga nih untuk penerbangan sampai saat ini. Penerbangan untuk maskapai. Contohnya di penerbangan yang lain. Contohnya di rekaman ini nih. Bisa didengar ya. Ya, selamat siang. Dong. Ya, silakan. Persyaratan untuk penerbangan dari Manado ke Palembang atau ke Jakarta itu harus PCR ya? Baik, mohon maaf sebelumnya dengan Bapak siapa saya berbicara? Dengan Bapak Agus. Bapak Agus, ini rutenya atau rencana penerbangannya dari Manado ke Palembang atau ke Jakarta begitu ya? Iya. Baik, Bapak untuk syarat penerbangan saat ini, mohon maaf, memang wajib melampirkan hasil dari swab PCR, di mana berlakunya 2 kali 24 jam sejak sampelnya diambil. Terus ya ada informasi nih, kalau yang sudah bagaimana? Vaksin tahap kedua katanya antigen berlaku, benar nggak ya informasinya? Baik. Jadi terkait dengan sudah melakukan vaksin dosis 2, cukup melampirkan antigen begitu Bapak? Iya. Informasi yang didapat. Baik, kami coba cek terlebih dahulu ya ketentuan tersebut atau kebijakan terbarunya. Mau ditunggu sebentar ya Bapak Agus. Oke, untuk mempersingkat waktu ini karena menunggunya cukup lama, kita lihat sampai ini ya terkoneksi kembali untuk pemberitahuannya. Terima kasih telah bersedia menunggu Bapak Agus. Baik, Bapak, ini setelah kami cek untuk ketentuan terbaru terkait melampirkan vaksin dosis 2 dan antigen, itu hanya berlaku jika penerbangan Bapak itu rutenya antar wilayah Jawa Bali. Jadi seperti Denpasar ke Malang atau Surabaya ke Jakarta, itu bisa melampirkan hasil dari rapid test antigen dan vaksin dosis 2. Namun untuk luar wilayah Jawa Bali, ini wajib swab PCR Bapak Agus. Berarti kalau dari Manado ke Manado ke Jakarta itu PCR, terus dari Medan ke Jakarta itu tetap PCR ya? Betul, kecuali Bapak dari Jakarta ke Surabaya itu bisa antigen dan vaksin dosis 2. Oh gitu. Berarti cuma Jawa dan Bali ya? Betul. Iya, betul sekali Bapak Agus. Bagaimana? Oke, informasinya berarti terbaru itu ya? Betul Bapak, itu informasi terbarunya. Oke, gitu aja. Baik, ya sudah jelas ya Bapak informasinya? Oke, sudah jelas. Baik, terima kasih telah menjadi pelanggan Citylink Bapak Agus. Selamat siang, selamat beraktivitas. Selamat siang. Oke, itu informasi ya, informasi mengenai penerbangan saat ini. Ada yang rumor, ada yang plan-plan, ada yang
informasi mengenai penerbangan. Itu ada yang bilang kalau kita sudah vaksin kita harus menyertakan PCR enggak atau antigen gitu. Nah, ini informasinya yang terakurat bahwa jika melakukan penerbangan itu di dalam Pulau Jawa dan Bali, contohnya kayak dari Denpasar Bali ke Jawa, misalkan ke Malang, atau tadi disebutkan ke Malang, atau ke Surabaya, atau ke Bandung, atau Bandung ke Denpasar, atau Bandung ke Jakarta, atau Denpasar ke Jakarta, atau Jakarta ke Bali, Jakarta ke Surabaya, itu bisa melampirkan atau memakai tes antigen. Oke? Tes antigen. Tapi dengan syarat orang itu sudah melakukan vaksin tahap yang kedua. Oke, jadi kalau dia sudah melakukan tahap yang kedua vaksin itu, dia bisa hanya melampirkan antigen di rute ini, di rute Pulau Jawa dan Bali. Tapi kalau misalkan di rute lain, contohnya ke Denpasar, Medan, atau Denpasar ke pulau lain, ke Kalimantan misalkan, itu walaupun dia sudah tes sudah vaksin yang tahap yang kedua, tetap harus melampirkan tes PCR, swab PCR. Nah, itu peraturan yang terbaru saat ini. Jadi untuk saat ini semuanya harus melakukan PCR di luar Pulau Jawa dan Bali. Oke, dan harus minimal punya vaksin tahap yang pertama. Itu harus. Kalau memang tidak bisa, saya sebutkan tadi bahwa dia harus mempunyai surat pengantar. Oke. Dan sekali lagi tentang informasi mengenai anak-anak nih. Ada yang bilang anak-anak tidak bisa ya melakukan perjalanan di bawah umur 12 tahun. Saya katakan memang peraturan yang ada itu tidak bisa. Ya. Bukan tidak bisa sih, itu dibatasi. Jadi hanya beberapa yang bisa. Cuman kalau dia emergency, misalkan contohnya nih, orang mau pindahan atau pindah kerja, tugas atau apapun. Kemarin pernah ngalami satu keluarga, dia mau pindah tugas kerja. Jadi saya kasih saran, saya konfirmasi ke pihak maskapai bahwa orang itu harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu 1 hari sebelum penerbangan. Jadi 1 hari sebelum penerbangan, misalkan penerbangan besok nih, penerbangan tanggal 12 nih, sekarang tanggal 11. Misalkan contohnya. Nah, itu dia harus konfirmasi ke bandara dulu, bilang anak saya mau melakukan perjalanan dan harus berangkat di hari itu. Nanti pihak maskapai akan memberikan izin, tapi ada syaratnya, ada syarat-syarat tertentu. Kadang-kadang setiap maskapai itu beda-beda. Ada yang melampirkan surat pernyataan, ada yang melampirkan surat surat bahwa pihak maskapai itu lepas tangan. Maksudnya lepas tangan itu semua yang tadi yang seperti pernah dialami kemarin, ada penumpang. Jadi dia penerbangan dari Manado ke Batam, itu anak kecil, masih bayi, teman-teman, masih bayi, umur berapa tahun sih, 2 tahun belum ada. Nah, itu dia bisa berangkat, bisa pergi, tapi dengan syarat dia harus melampirkan hasil PCR. Nah, itu anak-anak, bayi, semua baik bayi sampai dewasa harus melakukan PCR. Luar biasa, PCR, swab PCR. Nah, terus dia juga harus melampirkan surat pernyataan dari orang tua bahwa segala sesuatu, misalkan hal-hal yang terjadi di luar dugaan, atau misalkan contohnya waktu penerbangan itu si pihak maskapai lepas tangan. Maksudnya lepas tangan ya memberikan izin, tapi saya tidak bertanggung jawab jika ada suatu hal yang tidak ini. Jadi disuruh buat surat pernyataan, sama surat pernyataan juga. Dan di kemarin ada yang juga di surat tugas.
tugas keluar juga bisa di sana dicantumkan nama mereka, dan mau tidak mau mereka harus tes PCR juga, sama semua. Jadi terbarunya seperti itu sampai sekarang, terupdate sampai tanggal 11 bulan 9 tahun 2021. Itu persyaratan yang harus dilakukan, harus diisi semua. Yang pasti tuh ya, yang pertama PCR atau antigen antigen jika sudah dosis 2 tapi di Pulau Jawa dan Bali penerbangannya. Kalau di luar Pulau Jawa dan Bali pasti melakukan PCR juga. Yang kedua itu kalau anak-anak bayi atau apa, itu harus melampirkan surat pernyataan dan harus konfirmasi 1 hari sebelum penerbangan. Atau yang ketiga itu mengisi kartu EHS Indonesia. Biasanya kita bisa di Peduli Lindung itu melakukan. Kita harus download itu. Kalau memang biasanya sih ada yang pelanggan kami KL Travel ada yang tidak bisa, jadi saya buatkan bisa juga melalui online. Jadi semuanya bisa, dan itu persyaratan-persyaratan untuk saat ini ya, selama PPKM yang ada. Jadi kalau tidak bisa melakukan persyaratan ini ya mau tidak mau tidak bisa melakukan perjalanan untuk sampai bisa sampai check-in di bandara. Kalau nggak ada itu ditolak, teman-teman. Dan ada satu lagi nih, ada yang tanya soal PCR. Nanti saya akan jabarkan tentang PCR di video selanjutnya. Tonton terus video saya akan menjabarkan mengenai informasi seputaran tentang penerbangan yang terupdate sekarang. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di channel-channel berikutnya. Dadah.